Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Fauzia Joini dengan NIM G00258086 dari kelompok B4. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Vesicavelea yang merupakan salah satu organa aksesoria di Gestevos. Kita mulai dari saluran sekresi dari Vesicavelea. Nah, jadi Vesicavelea atau kandung empedu ini kan menyimpan dan mengonsentrasikan empedu yang diproduksi dari hepar. Nah, ketika makanan berlemak masuk ke usus halus, nanti kantung empedu itu bakal berkontraksi dan empedu akan disekresikan melalui alur berikut. Nah, yang pertama itu dimulai dari ductus hepaticus dextra dan sinistra. Jadi ductus hepaticus kanan dan kiri ini nanti akan mengumpulkan empedu dari lobus kanan dan juga kiri dari hati atau hepar. Selanjutnya, kedua ductus ini tuh nanti bakal bergabung dan membentuk ductus hepaticus communis. Dari ductus hepaticus communis, ini kan ductus hepaticus communis ini nanti akan menerima ductus cysticus yang merupakan saluran yang berasal dari Vesicavelea. Nanti setelah bergabung, akan terbentuk ductus coledocus atau common bile duct. Terus, ductus coledocus ini nanti akan berjalan ke bawah dan akan bergabung dengan ductus pancreaticus atau Wirsunghi. Nah, ductus pancreaticus ini merupakan saluran utama dari pankreas. Letaknya itu ada di posterior dari kaput pankreas. Tapi selain itu juga ada ductus pancreaticus accessorius yang disebut juga sebagai Santorini. Nah, terus gabungan dari kedua saluran ini itu nanti bakal membentuk suatu pelebaran yang disebut sebagai ampulla vateri. Nah, ampulla vateri ini nanti akan bermuara ke bagian duodenum atau usus halus melalui suatu tonjolan kecil yang disebut sebagai papilla duodeni mayor. Jadi ductus pancreaticus atau Wirsunghi ini nanti akan bermuaranya ke papilla duodeni mayor, sementara ductus pancreaticus yang accessorius atau yang Santorini itu nanti bakal bermuara juga ke duodenum tapi bermuaranya ke papilla duodeni minor. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor. Nah, jadi otot yang mengelilingi muara saluran empedu dan pankreas di papilla duodeni mayor secara kolektif itu disebut sebagai sphincter Oddi atau musculus sphincter ampullae biliare. Nah, otot-otot penyusunnya atau komponen dari sphincter Oddi itu yang pertama itu ada sphincter ductus coledoci. Nah, jadi sphincter ductus coledoci ini merupakan otot yang mengelilingi ductus coledocus. Fungsinya itu untuk mengatur aliran empedu masuk ke duodenum. Yang kedua itu ada sphincter ductus pancreatici, yang merupakan otot yang melingkari ductus pancreaticus. Fungsinya itu untuk mengatur aliran dari cairan pankreas. Selanjutnya ada sphincter ampullae. Sphincter ampullae ini merupakan otot yang mengelilingi ampulla vateri. Jadi fungsi utama dari sphincter Oddi ini untuk mencegah reflux atau aliran balik dari isi duodenum ke dalam saluran empedu dan pankreas. Jadi intinya untuk mengatur supaya alirannya itu satu arah. Nah, selain itu juga mengatur pelepasan empedu dan cairan pankreas ke duodenum sesuai dengan kebutuhan dari pencernaan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang klinis dari Vesicavelea atau kelainan-kelainan yang berhubungan dengan Vesicavelea. Ada 4, 2 itu merupakan peradangan atau inflamasi, 2 yang lainnya itu berhubungan dengan kristalisasi atau batu. Yang pertama itu ada cholecystitis yang merupakan inflamasi dari Vesicavelea. Jadi ada peradangan di dinding Vesicavelea-nya. Untuk penyebabnya itu hampir 90% kasus itu disebabkan karena ada sumbatan di ductus cysticus yang menyebabkan empedunya tertumpuk. Nah, uh, penyumbatan ini itu nanti bakal menyebabkan iritasi, terus iskemia, dan juga infeksi. Untuk gejala utamanya itu ada nyeri kuadran kanan atas dan juga
menunjukkan Murphy sign positif atau nyeri mendadak dan pemberhentian nafas saat palpasi gitu. Selain itu juga ada gejala demam, mual, dan juga muntah. Lalu ada kolangitis yang merupakan inflamasi di common bile duct. Jadi infeksi atau peradangan pada saluran empedu di dalam atau di luar hepar. Nah, penyebabnya itu biasanya karena terjadi sumbatan bisa secara total atau secara parsial di ductus choledochus. Nah, sumbatan ini bisa karena batu atau nanti berhubungan sama choledocholithiasis atau bisa dari tumor atau juga strictur. Nah, gejala utamanya itu biasanya ditandai sama trias Charcot. Jadi itu ada nyeri kuadran kanan atas, ada demam yang disertai menggigil dan juga jaundice atau penyakit kuning. Selanjutnya ke cholelithiasis atau gallstone. Nah, ini tuh adalah adanya batu empedu di dalam vesika velea. Nah, batu empedu ini bisa terbentuk karena mungkin ada ketidakseimbangan kimia di dalam empedu, misalnya terlalu banyak kolesterol atau bilirubin, yang nantinya bakal menyebabkan kristalisasi. Untuk gejala utamanya itu mayoritas kasus itu asimptomatik atau tanpa gejala, tapi bila menyumbat ductus cysticus, itu bisa menyebabkan kolik biliar, yaitu gejalanya tuh nyeri kuadran kanan atas yang datang dan pergi. Biasanya dipicu kalau misal makan makanan berlemak. Terus yang terakhir ada choledocholithiasis yang merupakan ada atau kehadiran batu empedu dari kantung empedu yang nyangkut di ductus choledochus. Ya, penyebabnya karena ada batu di ductus choledochus. Jadi batunya tuh pindah dari ductus cysticus ke ductus choledochus. Gejala utamanya juga ini bisa menyebabkan jaundice atau penyakit kuning. Terus juga nyeri di kuadran kanan atas dan seringkali disertai sama mual. Dan kalau misal terdapat infeksi, itu nanti bakal bisa berkembang menjadi kolangitis. Sekian tentang vesika velea. Terima kasih.